Ya, hari ini aku mau membahas tentang Jerman dan perusahaan Jerman. Iya. Kenapa aku mau membahas ini? Karena ketika isi kontenku itu berkaitan dengan perlindungan data pribadi, maka tidak lengkap rasanya kalau tidak ada kita membahas tentang Jerman, karena Jerman yang telah membuatkan pondasi awal perlindungan pribadi. Kalau kita melihat sejarahnya Jerman, ya termasuk negara yang memiliki banyak cerita, gitu. Nah, salah satunya itu adalah genosida pernah terjadi di sana dengan salah satu etnis tertentu di genocide. Nah, muncullah eh, perasaan ingin melindungi diri mereka pribadi. Warga-warga Jerman akhirnya mengeluarkan putusan MK yang menjadi dasar dari perlindungan pribadi yang berbunyi Volksversammlungsrecht tentang sensus penduduk. Nah, putusan MK inilah yang akhirnya mengeluarkan sebuah konsep hak untuk menentukan nasib informasi sendiri. Jerman itu menjadikan ini dasar konsep-konsep ini menjadi dasar adanya GDPR Eropa. Yang GDPR Uni Eropa ini melahirkan undang-undang perlindungan data pribadi kita hari ini. Maka kalau kita melihat dari konsep dasar ini, informasi pribadi adalah milik individu pemiliknya. Ketika aku berbicara tentang informasi pribadi, maka informasi pribadi tentangku adalah milikku, bukan milik orang lain. Bukan ketika aku misalkan menyerahkan data NIK-ku ke bank, itu menjadi milik bank. Tidak, itu tetap menjadi milikku. Seperti itu. Nah, ini adalah prinsip dasarnya. Jerman di tahun 1983 mengeluarkan putusan MK ini. 1983. Wah, itu tua banget. 1983 itu mengeluarkan putusan MK ini. Nah, akhirnya perusahaan-perusahaan di Jerman itu sudah lebih dulu dan sudah berpengalaman dalam melindungi data-data pelanggannya. Apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan Jerman ketika putusan MK ini ada? Akhirnya adalah setiap karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan Jerman itu hanya dapat mengakses data pelanggan di jam kerja sesuai dengan job desk-nya aja. Maka di perusahaan-perusahaan Jerman, job desk, misalkan aku adalah seorang CS, maka aku hanya bisa mengakses nama, nomor telepon, ibu, NIK, nama ibu dan NIK. Itu saja. Tapi aku tidak bisa mengakses berapa jumlah tabungan dia. Aku tidak bisa mengakses apakah dia termasuk orang yang sudah ditandai ataukah belum. Tidak, nggak bisa. Aku nggak bisa mengakses dua informasi itu. Nah, di Jerman itu sudah duluan. Mereka sudah seperti itu. Hanya karyawan-karyawan yang memiliki job desk spesifik untuk dapat mengelola data yang spesifik, dan itu hanya di jam kerja saja. Atau misalkan lebih ketat lagi, di alat tertentu saja. Misalkan hanya di komputer kantor saja, nggak boleh diakses di HP pribadi, nggak boleh diakses di laptop pribadi atau di komputer pribadi. Nah, pembatasan ini dulu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jerman. Yang kedua, karena data itu adalah milik dari pelanggan itu sendiri, maka otomatis orang-orang yang menitipkan datanya itu ke perusahaan-perusahaan Jerman ini menuntut adanya transparansi. Akhirnya dibuatkan oleh sistem. Ketika karyawan mengakses data ini, maka riwayatnya tuh kelihatan. Siapa yang mengakses, jam berapa, pakai alat apa, dan digunakan untuk apa. 4 hal ini. Siapa,
jam berapa atau waktunya kapan, untuk apa, dan di device apa. Langsung tuh riwayatnya terlihat. Nah, ketaatan pada aturan ini, pada putusan MK tadi, memberikan banyak dampak positif di perusahaan-perusahaan Jerman. Kalau kita melihat, kebocoran data itu bukan hanya dari serangan luar, tapi boleh jadi itu dari dalam. Pernah salah satu kontenku tuh aku membahas tentang yang viral di X ketika salah satu karyawan transportasi publik itu memberikan nomor WA pelanggannya kepada kawannya karena kawannya ini naksir gitu. Nah, ini terjadi. Hal seperti ini bisa saja terjadi kalau karyawan dari transportasi publik ini nggak diberikan batasan akses terhadap data pribadi. Jerman sudah duluan. Dan itu viral kemarin di X. Aku ngeliat postingan itu. Nah, kebocoran data pribadi itu bisa terjadi dari dalam perusahaan kita sendiri. Ya, kalau kita bicara resiko hukum, banyak resikonya. Salah satunya resikonya itu misalkan denda 2%, denda administrasi 2% yang diberikan oleh negara, teguran tertulis dan lain-lain. Atau misalkan nanti pidana, atau misalkan nanti adalah gugatan hukum. Nah, ketika perusahaan Jerman ini memberikan syarat-syarat, peraturan-peraturan seperti itu, maka kita bisa ngelihat di sini bahwasanya mereka bisa sudah terlindungi secara hukum. Ya, sanksi administratif dan lain-lain itu nggak akan terjadi kepada mereka. Dan yang kedua, itu adalah mereka dapat menjaga rahasia-rahasia perusahaan. Contoh, daftar supplier termurah atau langganan perusahaan. Data klien VIP. Data resep makanan gitu. Kalau dia bergerak dalam bidang food itu, makanan. Atau rahasia-rahasia dagang yang lain. Kalau misalkan ada karyawan yang sudah resign dari perusahaan kita, tapi dia pernah mengakses supplier langganan kita, supplier termurah langganan kita, wah kacau. Bisa saja dia langsung bikin usaha yang baru gitu, yang sama dengan kita, atau dia ke kompetitor kita, wah tambah gila lagi kita. Nah, rahasia dagang ini terkunci. Keamanan rahasia dagang ini terkunci. Kalau karyawan itu tidak ada job desk, ya, itu tidak ada pembahasan tentang data konsumen, yang nggak usah dikasih, dibatasi. Nggak boleh dia mengakses itu, nggak boleh dia mengakses data supplier, nggak boleh dia mengakses resep-resep rahasia kita gitu. Dan yang ketiga adalah akses ini tersimpan, akses log, riwayat yang membuka siapa, jam berapa, device-nya apa, tujuannya apa, ini kan tercatat semua. Akhirnya ketika data itu bocor, kita tuh langsung tahu siapa yang membocorkan. Atau data ini gak bocor, orang ya misalkan karyawan kita iseng aja gitu kan, iseng membuka, tahu kita langsung dikasih teguran tuh, karena dia di luar dari job desk dia untuk menangani data-data itu. Atau berkhianat, dia mau keluar bulan depan, semua data kita diambil, di copy-nya, di download-nya, simpannya, dia bikin usaha baru, atau dia ke kompetitor kita. Nah, itu kan bahaya itu, seperti itu. Nah, keamanan rahasia dagang ini sudah terjaga dan Jerman sudah melakukannya, dan itu menurutku luar biasa. Bagaimana perlindungan data itu membuat kita terlindungi. Ya, ketika kita berbicara seperti ini, sebenarnya kita tidak suzon, kita tidak berprasangka buruk kepada karyawan kita, tapi kita sebagai manusia, kita mengusahakan dengan maksimal data-data ini tersimpan,
rapi, saya tahu siapa yang bertanggung jawab, ya kita yakin karyawan kita terpercaya kan, seperti itu. Tapi kita memberikan sistem supaya misalkan ya jangan sampai data ini bocor lah, seperti itu. Kalau misalkan dia mengakses secara ilegal, kita tahu, ya kita tegur kan ya. Kita tegur. Nah, dari sini bisa kawan-kawan bayangkan betapa luar biasanya ketika kita membuat ekonomi. Bagaimana kita membuat ekosistem perlindungan data di perusahaan-perusahaan kita. Ini adalah pelajaran penting dari Jerman sana. Dan bagaimana dengan kita di Indonesia? Undang-undang PDP sudah berlaku. Ya kawan-kawan, silahkan untuk membuat ekosistemnya, dan mudah-mudahan usaha-usaha kawan-kawan itu bisa grow, bisa tumbuh, rahasia-rahasia dagang kawan-kawan aman, karyawan-karyawan Anda tuh terpercaya, dan kita semua bisa menghindari dari permasalahan-permasalahan hukum. Bukan karena kita tidak taat hukum, sebaliknya, karena kita taat kepada hukum, masalah hukum itu tidak datang kepada kita. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan, dan terima kasih.